Halo guys, halo teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Ini ASMR. Di video kali ini, seperti yang kamu lihat, ada sebuah buku yang kali ini aku akan coba bacain buat kamu. Semoga buku ini isinya bisa sedikit menginspirasi, terlepas apapun gender kamu, agama kamu, dan berapapun usia kamu. Karena yang akan kita petik adalah sisi positif dari setiap sosok yang diceritakan di dalam buku ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, boleh tulis dong di kolom komentar, kamu lebih suka soft spoken atau whisper. Oke, sosok pertama yang akan aku bacain adalah Sarah binti Haran, ibu yang merasakan keajaiban doa. Pada suatu masa di Palestina, 3 orang pria bertamu ke rumah seorang nabi dan istrinya. Pasangan suami istri itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah binti Haran radhiyallahu anha. Nabi Ibrahim alaihissalam sering bergaul dengan manusia dari berbagai latar belakang. Namun, baru kali ini beliau melihat manusia seperti tamu-tamunya. Segala sesuatu yang ada pada diri mereka tampak seperti diciptakan dan dipilih dengan cermat. Wajah mereka seperti dipahat oleh seniman terbaik. Pakaian mereka jelas terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi. Saat berbicara, suara dan perkataan mereka sungguh menyenangkan untuk didengar. Meskipun tampak memiliki segala kebagusan duniawi, ketiga pria itu mengucapkan salam dengan takzim saat memasuki rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Beliau kemudian menjamu tamu-tamunya dengan hidangan terbaik, daging sapi panggang yang lezat. Namun, tidak seperti kebiasaan orang di sekitar situ, ketiga tamu Nabi Ibrahim sama sekali tidak menyentuh hidangan yang menggiurkan tersebut. Nabi Ibrahim pun mematung sejenak. Berbagai pertanyaan berkecamuk di benaknya. Kenapa tamu-tamunya tidak mau makan? Siapakah ketiga pria asing di hadapannya ini? Ada maksud apa mereka datang ke rumahnya? Salah seorang tamu Nabi Ibrahim berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." Seakan ada yang menyalakan lampu di kepala Nabi Ibrahim. Beliau mengerti maksud perkataan pria di hadapannya itu. Rupanya, ketiga pria itu adalah malaikat yang sedang menjelma menjadi manusia. Mereka baru saja menyelesaikan tugas dari Allah untuk menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam yang berperilaku menyimpang dan melampaui batas. Setelah singgah di negeri Sodom, tempat kaum Lut berada, ketiga malaikat itu bergegas melaksanakan tugas berikutnya.
Mereka datang ke kediaman Nabi Ibrahim dan Sarah untuk menyampaikan sebuah kabar gembira. Malaikat-malaikat itu menyampaikan bahwa Allah telah menurunkan anugerahnya kepada Nabi Ibrahim dan Sarah. Anugerah itu berupa kehadiran seorang putra. Saat ini Sarah tengah mengandung. Sarah yang mendengar percakapan sang suami dengan para tamunya dari balik tirai memekik. Tak kuasa menahan lonjakan jantungnya, ia berjalan cepat dari dalam rumah. Sarah memegangi kedua pipinya lalu berkata kepada para malaikat itu, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Bertahun-tahun berumah tangga, Sarah telah berulang kali mendengar perkataan orang bahwa dirinya adalah wanita yang mandul. Sebagai perempuan yang ingin sekali memiliki seorang buah hati, perkataan semacam itu tentu bisa mematahkan harapan yang Sarah miliki. Namun Sarah dan Nabi Ibrahim yakin kekuasaan untuk menghadirkan keturunan terletak di tangan Allah, bukan milik manusia. Pasangan suami istri ini menjalani hari-hari penantian mereka tanpa pernah berhenti berdoa dan berusaha. Keinginan Sarah dan Nabi Ibrahim untuk memiliki keturunan dilandasi oleh besarnya harapan mereka untuk memiliki penerus bagi perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seseorang yang telah dididik sejak dalam buayan hingga dewasa tentu akan menjadi sosok penerus yang ideal. Para malaikat yang membawa kabar gembira itu berkata kepada Sarah radhiyallahu anha, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Baiti. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih." Mulut Sarah tak berhenti mengucapkan pujian kepada Allah yang Maha Kuasa. Hati Sarah seakan melambung ke angkasa. Allah telah menjadikan dirinya hamil, padahal saat itu usia Sarah telah lebih dari 70 tahun dan Nabi Ibrahim lebih dari 100 tahun. Maha besar Allah. Penantian panjang Sarah dan Nabi Ibrahim usai sudah. Betul bahwa harapan mereka membutuhkan waktu lama untuk terwujud. Namun pemberian Allah tak pernah tanggung-tanggung. Allah menyirami Sarah dan Nabi Ibrahim dengan nikmat yang lebih daripada yang mereka minta. Ia mewujudkan harapan pasangan ini bukan hanya dengan satu, melainkan banyak keturunan yang meneruskan perjuangan dakwah Nabi Ibrahim. Putra Sarah adalah Nabi Ishak alaihissalam. Beliau merupakan seorang nabi yang terkenal dengan kecerdasannya. Nabi Ishak alaihissalam memiliki putra bernama Yakub alaihissalam. Di kemudian hari, Nabi Yakub alaihissalam juga memiliki putra yang diangkat menjadi seorang nabi, Yusuf alaihissalam. Dari garis keturunan Nabi Ibrahim dan Sarah yang semakin bercabang, nantinya juga terlahir nabi-nabi Allah lainnya. Maha besar Allah. Tiada akhir yang menyedihkan bagi hamba Allah yang berdoa padanya. Doa merupakan salah satu bentuk ibadah. Dengan melakukannya saja, kita sudah mendapat pahala. Allah tak pernah membiarkan tangan hambanya yang menengadah turun dalam keadaan kosong.
berusaha. Doa dikabulkan dengan tepat dan cepat. Menunggu beberapa saat untuk Allah berikan lebih dari yang diminta. Allah berikan yang lebih baik daripada yang diminta. Oke, kita lanjut ke sosok yang kedua, yaitu Hajar. Allah tidak akan menelantarkan kami. Pada suatu ketika, seorang ibu ditinggalkan berdua saja dengan putranya yang masih bayi di sebuah lembah padang pasir yang gersang. Hanya ada 3 warna di tempat itu. Coklatnya pasir, kelabu dari batu, dan biru langit yang cerah tanpa awan. Tak ada bening air yang menyejukkan, hijau daun yang menyegarkan, dan apalagi warna-warni pakaian manusia. Hajar nama ibu itu, dan Ismail alaihissalam adalah putranya. Berdua mereka ditinggalkan di lembah gersang dan tak berpenghuni oleh sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga kecil ini berasal dari Mesir, negeri yang letaknya sangat jauh dari lembah tersebut. Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi meninggalkan kami?" Berkali-kali Hajar mengucapkan pertanyaan ini, namun Nabi Ibrahim tak juga menjawab. Melihat Nabi Ibrahim yang diam, Hajar bertanya, "Allahkah yang memerintahkanmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim membenarkan pertanyaan istri tersebut. Seketika Hajar pun menyahut dengan mantap, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Setelah membangunkan Hajar dan bayi Ismail tempat bernaung dan meninggalkan perbekalan secukupnya, Nabi Ibrahim berbalik dan melangkah perlahan meninggalkan 2 manusia terkasihnya. Setiap beberapa langkah menjauh, beliau berhenti dan berbalik memandang keduanya. Nabi Ibrahim yakin bahwa keduanya akan baik-baik saja. Allah lah yang telah memerintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tersebut. Allah pula lah yang menjaga dan merawat keduanya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Hajar. Allah tidak akan menelantarkan mereka. Cukup lama Hajar tinggal berdua saja dengan Ismail. Untuk menyambung hidup, mereka mengandalkan perbekalan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Saat perbekalan itu habis, bayi Ismail menangis karena lapar. Hajar memandang kosong ke kejauhan dan menghela nafas. Pikirnya, bagaimana dia akan menyusui bayinya jika dirinya sendiri haus dan lapar seperti sekarang ini. Hajar pun bangkit dan berlari-lari kecil ke puncak sebuah bukit yang ada di dekatnya, Bukit Syafa. Ia mengedarkan pandangannya, berusaha melihat kalau ada kafilah yang lewat. Hajar berharap bisa mendapatkan sedikit bahan makanan dan air dari mereka untuk bertahan hidup. Namun nihil. Hajar pun berganti mengalihkan pandangan yang ke bukit yang ada di seberang tempatnya berdiri, Bukit Marwa. Ibunda Ismail ini berlari-lari kecil lagi hingga sampai di puncaknya. Di sana, beliau juga mencari-cari tanda keberadaan kafilah atau manusia yang bisa membantunya. 7 kali Hajar berlari kecil,
balik dari puncak Bukit Syafa ke puncak Bukit Marwa. Namun sejauh matanya memandang, hanya ada pasir dan batu. Tidak ada siapa-siapa di tempat itu selain dia dan bayi Ismail yang tangisannya terdengar semakin keras. Hajar pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke tenda. Saat hampir sampai di tenda, langkah Hajar yang gontai terhenti seketika. Jantung Hajar berdegup kencang. Matanya terbelalak menyaksikan sosok yang sudah berdiri di sana menunggunya. Sosok itu tak dikenalnya dan tidak tampak seperti apapun yang pernah dilihatnya. Sosok asing tersebut adalah Malaikat Jibril. Ia memberi salam kepada Hajar, lalu mulai menggali tanah dengan ujung sayapnya. Dari titik Jibril menggali, air yang jernih memancar tak henti-henti. Lutut Hajar terduduk seakan tak mampu menahan timbunan rasa syukur yang tertumpuk di hatinya. Ia lalu menciduk air dengan kedua tangannya dan memasukkannya ke dalam wadah. Malaikat Jibril berkata kepada Hajar, "Jangan khawatir terlantar, karena di sini akan berdiri Baitullah yang dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Allah tidak akan menelantarkan keluarganya. Baitullah ini terletak di atas tanah yang tinggi seperti bukit kecil. Bila banjir datang, banjir hanya akan mengikis tanah-tanah di samping kanan dan kirinya. Di lembah yang gersang dan sunyi itu, Allah tidak hanya memberkati Hajar dan bayi Ismail alaihissalam dengan air yang terus mengalir. Air akan selalu menarik kehidupan. Sebuah kabilah Arab yang lewat meminta izin kepada Hajar untuk menetap di sana dan ikut serta mengambil manfaat dari sumber air tersebut. Kabilah itu beranggotakan orang-orang yang berperilaku santun dan terhormat. Mereka tidak mencelakai Hajar dan bayinya, juga memanfaatkan air hanya sesuai yang mereka butuhkan. Allah lah yang mengirim kabilah itu ke lembah, sehingga Hajar dan Ismail alaihissalam bisa hidup bersisian dengan mereka. Bersama-sama, keluarga kecil Hajar dan kabilah itu menjadi cikal bakal masyarakat yang mendiami lembah tersebut. Di masa depan, tempat itu akan dikenal sebagai kota Makkah. Beberapa kali dalam setahun, Nabi Ibrahim mengunjungi Hajar dan Ismail alaihissalam, sebagaimana telah dikabarkan oleh Jibril. Saat Nabi Ismail dewasa, ia membangun rumah Allah di lembah tersebut bersama sang ayah. Rumah Allah itu akan menjadi tempat manusia beribadah hingga berabad-abad setelah dibangun. Sementara sumur yang menghidupi Hajar dan Ismail alaihissalam telah mengalirkan airnya kepada bermiliar umat manusia hingga kini. Benarlah bahwa Allah tidak pernah menelantarkan Hajar, Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam. Situasi yang dialami oleh Hajar bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Dalam hidup akan ada saat-saat kita mengalami situasi itu adalah kesendirian. Makna kesendirian bisa lebih dari sekedar ketiadaan orang yang menemani. Wujud kesendirian bisa tak terlihat oleh mata karena badainya terjadi jauh di dalam hati. Kita bisa saja hidup di tengah kota, selalu dibanjiri aliran informasi, berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh pun semudah menggerakkan jempol, namun kita masih merasa sendiri. Apakah itu karena ditinggalkan, kehilangan? Kita yang harus pergi, berada di tempat yang asing,
menjadi berbeda dari kebanyakan manusia atau orang yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. Entah yang kita alami kesepian yang kasat mata atau tak kasat mata, sikap Hajar dalam menghadapi kesendirian selalu relevan untuk diteladani. Ingatlah perkataannya, Allah tidak akan menelantarkan kami. Sejak manusia pertama diturunkan ke bumi, kasih sayang Allah selalu membersamai. Nenek moyang seluruh umat manusia, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, berasal dari surga. Mereka diturunkan ke bumi karena melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon yang terlarang. Diturunkan ke bumi adalah konsekuensi yang harus Nabi Adam alaihissalam dan Hawa terima. Akan tetapi, bahkan saat Allah memberikan konsekuensi atas kesalahan mereka pun, Allah tidak membiarkan keduanya begitu saja. Allah membekali mereka dengan petunjuk. Dengan petunjuk itu, Nabi Adam alaihissalam, Hawa, serta anak cucu mereka akan hidup bahagia di dunia dan selamat sampai pulang kembali ke surga. Allah tidak pernah menelantarkan kita semua. Di dunia, manusia terlahir dalam keadaan tidak berdaya. Lalu Allah mempertemukannya dengan seorang pahlawan super, ibu. Pahlawan ini memiliki visi besar dan terhormat, membesarkan seorang manusia, khalifah Allah di muka bumi. Kekuatan super ibu adalah kasih sayangnya. Kasih sayang ini terwujud pada dirinya dalam berbagai rupa. Mata yang bisa terbuka sepanjang malam demi anaknya, lengan dan bahu kuku yang sanggup menggendong berjam-jam, serta hati yang seluas samudra. Lalu manusia pun bertumbuh menjadi dewasa. Dalam hidupnya, bukan sekali dua kali, mereka bertemu dengan kesulitan, jauh terjerembab dan terkadang lupa. Namun Allah selalu memberi pertolongan, membuka pintu ampunan, dan mengabulkan doa-doa. Coba pikirkan saat-saat sulit yang telah lampau. Bukankah kita akhirnya melewatinya? Saat kita ditinggalkan, dilupakan, kehilangan, menjadi berbeda atau terasing, dan berjuang dengan episode-episode hidup yang membuat kita berakhir dalam kesendirian. Carilah kenyamanan dalam kasih sayang Allah. Kasih sayang yang tak pernah putus sejak manusia pertama diciptakan. Oke teman-teman, itu tadi 2 sosok dari sekian banyak sosok wanita-wanita inspiratif yang ada di buku ini yang sudah aku ceritain. Kira-kira lanjut atau udah ya? Mungkin segini dulu. Untuk edisi buku kali ini. Kalau kamu pengen dengar cerita yang lain, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.